Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, teman-teman sekalian, saat ini ada di perjalanan dari lokasi Gorontalo Outer Ring Road menuju nanti Jalan Raya Limboto, tapi saya coba untuk belokan saya ini ke jalan raya. Saya akan melalui Telaga Biru Dumati. Kemungkinan besar saya ini akan mengambil trip dengan sudut kiri untuk penayangan video saya, dan setelah di jalan raya Limboto itu saya akan mengambil jalur depan. Jadi teman-teman sekalian, saya menggunakan kamera handphone ini, jadi dia kelihatan masih ada gesekan-gesekan ataupun pergerakan yang di luar kendali saya mengendalikan kamera ini. Dan saya mencoba jika sudah berada di jalur jalan raya Limboto ini, nanti saya akan menggunakan kamera tersebut dengan dudukan ya. Jadi saya akan mencoba menggunakan dudukan untuk melihat apakah terjadi move-move yang tidak diinginkan untuk fokus saya ketika mengambil gambar. Jadi teman-teman sekalian, saya akan belok kiri di Dumati ini untuk selanjutnya menuju Jalan Raya Limboto. Jadi ini perjalanan memang jalannya berbeda dengan jalan GOR ataupun jalan yang akan kita tuju, yaitu Jalan Raya Limboto, karena ini jalannya tidak begitu lebar, namun saya coba tetap untuk mendapatkan view di sekitar jalan yang saya tempuh saat ini. Jadi teman-teman sekalian, ini juga jalannya bisa dua kendaraan ya bertemu di satu ruas jalan ini, karena memang tidak juga sempit-sempit amat ya. Jadi dia masih bisa ditempuh dengan dua kendaraan berbarengan ataupun ketemu di jalan ya, berbarengan di jalan. Dan ini saya memang sengaja mengambil view ini untuk melakukan compare antara ketika saya kemarin menggunakan kamera dan menggunakan kamera handphone. Jadi saya mau melihat bagaimana perbedaan penggunaan kamera dengan kemarin tampak gimbal, dan ini kameranya saya menggunakan dudukan. Jadi saya menggunakan dudukan, tetapi saya coba ini tidak dilepaskan begitu saja ya. Saya coba mengendalikan kamera handphonenya ini untuk saya bisa mendapatkan view-view sepanjang perjalanan. Dan ini memang teman-teman sekalian, senja hari di perjalanan ini cuaca memang bisa dikatakan agak mendung-mendung sedikit. Mungkin karena kita ini masuk di wilayah hijau, karena di sepanjang jalan ini juga banyak ditumbuhi tanaman. Namun kalau kita mungkin sudah tembus di jalan raya, jadi di jalan protokol, mungkin kita bisa mendapatkan view yang lebih terang, karena di jalan sepanjang jalan ini nanti kita akan lihat tanaman-tanaman di sekitar jalan, tetapi karena area jalannya luas atau lebar, maka kemungkinan kita bisa mendapatkan view yang lebih terang. Jadi walaupun saya sudah menggunakan flight untuk kamera ini, namun memang tidak bisa menutupi bahwa ini sementara cuaca lagi pada memasuki senja dan berangsur-angsur ini matahari sudah akan terbenam. Jadi kita berjalannya ini sore-sore hari yang agak mendung-mendung sedikit ya, tapi ini tidak hujan. Jadi teman-teman sekalian, ini memang sebagian kecil jalan-jalan ataupun hal-hal yang bisa saya gambarkan di banyak jalan-jalan yang aksesnya ke Jalan Raya Limboto. Dari jalan GOR kita masuki itu, sepanjang jalan GOR itu banyak jalan akses seperti ini menuju Jalan Raya Limboto.
yang bisa dikatakan semua jalan akses itu pemeliharaan ataupun sarana infrastruktur yang ada itu sebenarnya tidak dapat dikatakan tidak juga buruk ya, karena kita di sini kalau infrastruktur jalan sampai dengan masuk desa-desa itu sudah mulai ada perbaikan dan penyempurnaan. Jadi kalau di sini ini di Kabupaten Gorontalo dan juga di beberapa kabupaten dan kota Gorontalo memang dapat dikatakan akses jalannya itu setiap ada hal-hal menyangkut kerusakan di jalan ataupun ada jalan yang berlubang di jalan itu biasanya cepat diadakan perbaikan. Jadi tidak pernah ada keterlambatan di dalam hal memperbaiki jalan-jalan yang dilewati oleh umum seperti ini, karena memang ini merupakan sarana transportasi yang bisa mendukung transportasi kita jalan lancar sepanjang perjalanan. Bila ada terjadi kemacetan atau hal-hal menyangkut kerusakan jalan, tentu ini mengganggu para pengguna kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki. Jadi ini teman-teman sekalian, kita udah mau masuk di Jalan Raya Limboto. Nah, seperti yang saya katakan tadi, cuaca mendung tadi itu memang ada di sepanjang jalan ini. Kalau kita sudah mau masuk di ruas jalan jalan besar ya, sudah jalan protokol, maka kita bisa memperoleh gambaran bahwa cuaca memang walaupun kita sudah masuk senja hari, cuaca ini juga dapat dikatakan cukup bersahabat, karena memang di senja hari seperti ini banyak orang memanfaatkan waktu untuk dari pulang kerja segera bisa sampai ke rumah, dan tentu saja sudah mau bersiap-siap untuk rutinitas ya bersih-bersih, kemudian mau sholat maghrib. Kalau di Kabupaten Gorontalo ini memang maupun di kabupaten lain dan kota di Provinsi Gorontalo itu sudah rutinitas terjadi bila sudah senja hari seperti ini. Orang udah pada lekas-lekas pingin sampai di rumah ya, yang orang baru pulang dari pekerjaan. Jadi seperti kami juga dalam perjalanan pulang ini dari tugas. Jadi kita di sepanjang jalan pasti akan terhibur dengan apa yang kita lihat sepanjang jalan. Kalau kita mau beli-beli buah, kita mau singgah-singgah untuk belanja ikan dan lain-lain sebagainya, biasanya ada lapak-lapak seperti pasar-pasar mini yang dibuka sepanjang jalan ini. Kita bisa singgah kapan saja untuk belanja, karena biasa terkadang mereka itu sampai dengan jam 9, jam 10 malam ada yang baru tutup. Jadi kita sepanjang jalan ini sebenarnya bisa melihat potensi-potensi lokal. Ada yang jual tanaman-tanaman hias, ada juga yang jual sayur-sayuran, buah-buahan, jual ikan mentah, ada yang jual sampai dengan makanan yang sudah siap saji, dan ada juga yang menjual berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dapur, rempah-rempah, bumbu-bumbu dan sebagainya. Jadi sepanjang jalan ini kita sebenarnya kalau pulang ke kantor untuk ada yang kita mau beresin di rumah, kita mau belanja-belanja, tidak lagi kita singgah di pasar. Biasanya sepanjang jalan ini sudah menyiapkan semua kebutuhan yang mau kita lengkapi di rumah, seperti sembako dan sebagainya itu. Jadi ini saya di sepanjang jalur Jalan Raya Limboto ini memang akan melihat berbagai macam lapak-lapak yang ada. Mereka tidak berada dalam posisi berdekatan, teman-teman sekalian. Biasanya mereka itu dalam 500 meter ataupun dalam 300 meter sudah paling dekat, itu mereka biasa
lapak-lapaknya menjual berbagai macam kebutuhan dapur, dan tentu saja ini kalau kita-kita itu ya seperti tadi saya perlihatkan tadi itu sudah pasar-pasar mini yang mereka buat untuk para pedagang membantu pembeli ataupun pengendara yang lewat ataupun pengguna transportasi yang mau berbelanja-belanja di sekitaran sini, itu sudah bisa langsung singgah dan belanja. Jadi teman-teman sekalian, kita yang berada di sini memang alhamdulillah syukur banyak ya, karena cuacanya cukup mendukung dan lingkungan hijau juga masih nampak, dan ini mau memasuki senja, matahari sudah mau terbenam, tapi kami begitu betul-betul menikmati sore hari yang indah ini melalui Jalan Raya Limboto, karena kita tidak ada rencana untuk singgah ke lapak-lapak karena sudah kita penuhi belanjaan tadi di rumah. Cuman kita memang lagi menikmati perjalanan ini, mensyukuri sekali ya, karena kita berharap sekali teman-teman yang berada di daerah-daerah lain yang menghadapi bencana, yang menghadapi gempa bumi, banjir dan sebagainya, itu kita berharap sekali itu mereka segera pulih kondisi yang ada di wilayah mereka, segera aman dari bencana yang menimpa mereka, keluarga-keluarga yang menjadi korban pada bencana itu, apakah dia meninggal, semoga diterima semua amal ibadahnya. Mereka yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan daerah mereka yang mengalami bencana semoga segera terjadi pemulihannya, baik secara ekonomi maupun infrastruktur dan sebagainya yang rusak bisa segera pulih, kondisi mereka segera membaik ya. Kita berdoa bersama juga teman-teman dan saudara-saudara kita di belahan dunia maupun teman-teman kita, saudara kita sebangsa setanah air yang mengalami berbagai macam problema, berbagai macam sakit dan hal-hal yang menimpa mereka akibat masa pandemi yang berkepanjangan ini. Semoga semuanya segera beroleh kepulihan, beroleh kesembuhan. Semua kita bisa segera mengatasi masa pandemi panjang ini, dengan tentu saja tidak lupa kita terus mensupport dengan doa-doa terbaik. Semoga kondisi ini tidak berlangsung lama teman-teman sekalian, karena siapapun mereka yang ada di bumi Nusantara ini ataupun di belahan lain dunia, kita melihat mereka dalam kondisi yang tidak kita harapkan. Tentu saja ini juga menimbulkan kesedihan kita, walaupun mereka itu bukan saudara kita, mereka itu bukan sekeyakinan, bukan sebangsa, mungkin bukan seetnis dan sebagainya dengan kita, tetapi ketika kita melihat mereka dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi dililit dengan berbagai macam peristiwa yang menyedihkan, tentu kita juga ikut merasa sedih, ikut merasa terbawa dengan emosi ketika melihat kondisi mereka. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita berharap banyak ketika kita berada dalam suasana penuh dengan nikmat seperti ini, daerah kita aman, daerah kita tidak tertimpa bencana, kita semua berharap tentu kita lebih memperbanyak rasa kesyukuran dan doa kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena tentu saja bila kita bersyukur dan lebih banyak bersyukur, maka Tuhan akan melipat gandakan nikmat itu kepada kita. Dan bila kita kufur, kita lupa terhadap semua pemberian Tuhan yang begitu penuh dengan nikmat, maka tentu saja
ketahuilah siksa Tuhan itu akan sangat pedih dan pedih. Jadi mungkin itu teman-teman sekalian, ketika sementara berjalan ini, melihat pemandangan ini, mendapatkan gambaran yang begitu indah dari hal yang kita temui dalam perjalanan, kita tidak lupa terhadap saudara-saudara kita di tanah air yang mereka juga saat ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, dukungan moral dari kita. Tentu kita mengharapkan semua turut mendoakan bangsa dan rakyat ini segera mendapatkan suasana yang kondusif lagi untuk melaksanakan aktivitas, untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan normal, dan kita semua berharap mereka terhindar dari berbagai bencana alam, berbagai macam penyakit yang menimpa mereka. Tentu saja itu harapan dari kita semua. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini saya nanti akan skip video ini ketika sudah memasuki jalan atau jalur rumah sakit Hasri Ainun Habibie. Ini kita udah masuk di jalan atau jalur ini teman-teman sekalian. Ini juga masih jalur hijau. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, tidak lupa kita saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain. Kita berharap dan berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir, dan teman-teman yang bisa memberikan komentar, like, share video ini, silakan memberikan komentar, dan yang belum subscribe silakan subscribe, dan terima kasih sudah mengikuti channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.